Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel pendamping desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sistem keuangan desa, yaitu bagaimana cara melakukan pemotongan pajak, khususnya untuk pajak yang memiliki kemungkinan pemotongannya ganda, ya, itu bisa dikenakan PPN dan juga bisa dikenakan pajak yang lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke materi. Jadi di sini kita akan membuat SPP untuk pengambilan material, ya. Di sini untuk pembangunan jalan rapat beton untuk material senilai 23.925.000. Nah, ini RAB-nya. Kemudian di sini saya sudah buatkan RPD-nya, ya, rencana penggunaan dananya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan potongan pajaknya. Nah, di sini untuk belanja material senilai 23.925 juta, ada pasir pasang dan material-material yang lainnya. Nah, pasir pasang ini dan pasir uruk ini adalah salah satu material yang dikenakan pajak golse, ya. Jadi dia tidak lagi dikenakan PPN. Nah, yang sering kali kita temukan adalah pasir pasang juga dikenakan PPN, ya, karena melakukan penghitungan secara otomatis di Sisbudesnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, kita buat SPP-nya dulu. Saya menggunakan SPP definitif, ya. Oke, misalkan untuk hari ini simpan rincian SPP-nya, tambah nah, ini belanja bahan baku material. Oke, simpan. Nah, pada saat kita membuat bukti pengeluaran, di sini ada dua opsi, ya. Yang pertama, kita pisahkan bukti pengeluaran untuk material yang dikenakan golse dan untuk material yang tidak dikenakan golse. Ini yang paling mudah, ya, kalau teman-teman ingin melakukan penghitungan secara otomatis, ya, misalkan seperti ini. Oke, kita lihat nominalnya berapa untuk yang tidak dikenakan golse, ya. Rp17.851. Nah, kita lanjut ke pemotongan.
PPN pusat. Nah, kalau kita melakukan penghitungan otomatis, kita tinggal klik di sini, otomatis di sini akan muncul potongan pajaknya ya. Nah, jika semua material tadi digabungkan termasuk yang golse, maka otomatis yang golse akan ikut terkena PPN. Nah, ini misalkan sudah saya pisahkan ya, pajaknya 1769018. Ini sama ya. Nah, kalau kita masukkan semuanya, misalkan seperti ini, kita hapus dulu. Senilai 23.925, misalkan belanja material Rp23.925. Nah, ini otomatis pasir pun akan terkena PPN ya. Jadi PP-nya senilai 2.370. Ya, padahal kalau dipisah cuma 1.769 sekian ya. Karena kalau yang sudah terkena golse ini tidak lagi dikenakan PPN. Nah, ini saya batalkan saja. Nah, solusi yang lain ya, yang tadi yang pertama dipisahkan antara material rabat beton ya, misalkan yang golse ini non golse ya, non golse, senilai 17.851, kemudian potongan pajaknya kita langsung pakai yang otomatis. Simpan ya. Kemudian kita, karena ini tadi tidak masuk yang untuk golsenya ya, kita tambah lagi untuk pembayaran material yang golsenya. Jumlahnya senilai 674. Oke. Simpan, kemudian potongan tambah golsenya. Nah, ini kita isi manual ya, karena di sini ini hanya untuk pajak pusat ya, yang otomatis. Nah, kita cari manualnya di sini, sudah saya hitung. Kalau untuk pasir untuk wilayah Jawa Tengah itu per kubiknya 14.000 ya. Jadi di sini 350 untuk pasir pasang dan pasir uruk
13 meter kubik dan 12 meter kubik, 350 totalnya. Oke, nah ini solusi yang pertama, dengan catatan ada dua bukti pengeluaran ya, satu untuk Golse dan satu lagi untuk yang non Golse. Oke, selanjutnya kalau kita hanya menggunakan satu bukti pengeluaran, ini saya hapus dulu. Nah, misalkan di sini saya hanya menggunakan satu bukti pengeluaran ya, jadi di sini untuk materialnya digabung ya, baik Golse dan non Golse. Misalkan seperti ini, langsung senilai 23.925. Simpan, kemudian kita masuk ke potongan, kita tambah PPN pusat. Nah, kita jangan pakai yang otomatis ya, kita input di sini manual, kita hitung di manualnya dulu. Di sini sama ya tadi, 1769018, 1769018, kita simpan. Nah, selanjutnya langsung saja kita tambah untuk yang Golse. Nah, pajak galian C senilai 350, seperti yang sudah tadi saya hitung ya, simpan. Oke, nah ini kalau dibuat satu bukti pengeluaran ya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi pada intinya kalau kita menemukan SPP atau SPP yang dalam satu supplier ada dua material ya, yang satu dikenakan Golse, yang satunya lagi tidak dikenakan, maka untuk input potongan pajaknya bisa dengan cara manual ya, untuk memisahkan agar yang galian C ini tidak ikut dikenakan PPN. Opsi yang lain yaitu dengan membuat bukti pengeluaran secara terpisah ya, satu untuk khusus yang non galian C, yang satunya lagi untuk galian C. Oke, mungkin itu untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.